Duit serangan pajar Pak Ustadz 50 juta haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustadz, sebenarnya ada juga yang bilang makruh. Sekali haram tetap haram, sekali haram tetap. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Tadi katanya haram. Aku sudah ambil duitmu, masalah sumpah aku bisa puasa 3 hari. Perjuangkanlah orang yang menolong pesantren, menolong daya, menolong agama. Sedang mengajak orang sholat, memilih orang sholat. Orang yang sholat memilih orang yang membangun pesantren. Orang yang sholat, orang yang peduli kepada ma'had. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Somad ini masa lalu. Abdul Somad ini sudah tua. Abdul Somad ini tidak lagi ada harapan masa depan. Lalu masa depan kita mana? Masa depan kita inilah anak-anak. Haji Rasid Bancin kalau cerita masalah dirinya udah selesai, anaknya udah selesai, keluarganya udah selesai. Lalu untuk apa lagi dia menerima tanah wakaf? Karena dia ingin anak-anak kita ini selamat dunia akhirat. Anak bapak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah. Amin. Bapak-bapak polisi yang hadir malam ini, insyaallah diberikan Allah anak keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak ibu bangga tak menengok Pak polisi mengawal Ustadz malam ini? Bangga. Saya bisa sampai kemari tepat waktu itu kan ada polisi di depan. Kalau ada itu 3 kemungkinan. Yang pertama orang mati. Yang kedua pejabat. Yang ketiga UAS, ujian akhir semester. Sampai saya kemari, yang menyampaikan kemari, dia tidak ceramah, dia tidak berdakwah, dia tidak khutbah, dia tidak tausiah, tapi insya Allah mungkin pahalanya lebih besar daripada Ustadz Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pesantren ini berdiri, maka insya Allah selamatlah Laisaga dari pendangkalan agama. Selamat Laisaga dari masjid-masjid yang megah tapi tak ada khotibnya, sampai ada di sana masjid megah, mewah, cantik. Zuhur asar bukan suara azan. Zuhur asar, suara apa dari masjid itu? Kambing masuk ke dalam masjid. Cerita saya ini bukan fiktif, ini fakta. Di beberapa tempat masjid dibangun oleh Pemda, oleh pemerintah, tapi tidak disediakan imamnya. Masjid tak ada sholat berjamaah. Itu tidak akan terjadi di Laisaga. Kenapa? Karena anak-anak Laisaga bisa jadi imam, bisa jadi khotib, dilatih muhadarah oleh Ustaz Haji Rasid Bancin, insyaallah. Takbir. Ustaz Abdul Somad tak ada kekuasaan. Ustaz Abdul Somad hanya bisa tabligh akbar, ceramah, diajak masyarakat menyumbang. Tapi ada orang yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya. APBD
APBN, uang anggaran belanja negara 20% untuk pesantren dan daya. Bisa apa tak bisa? Bisa. Maka dudukkanlah orang yang cinta pesantren di parlemen, dudukkanlah di DPRA, dudukkanlah di DPRK, dudukkanlah di PRRI, dudukkan di DPD. Siap? Maka jangan nanti asal pilih tanggal 14 April, 14 Februari 2024. Maka nanti kalau banyak, ini gambarnya sudah berserak-serak di atas tiang listrik dan di pokok kayu. Pokok jengkolnya aja yang belum ada gambar lagi. Di tempat lain sudah berserak merata-rata. Pagi tanggal 14 Februari 2024 datang orang ke Leisaga, menawarkan gambarnya, mengasih duit amplop. Pilih aku ya 100.000, dijamin orang Leisaga tidak mau mengasih. Kenapa? Orang Leisaga sawitnya luas, orang Leisaga duitnya banyak, orang Leisaga tanah 12 hektar sudah dia kasihkan. Betul? Mana bisa orang Leisaga ini disogok dengan 50.000? 500.000? Tidak. 5 juta? Tidak. 50 juta? Tunggu, ku telepon Ustaz Somad dulu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Leisaga Pak Ustaz. Oh ingat Leisaga, ingat. Saya tempat lain banyak tak ingat. Leisaga ingat. Yang pentasnya mantap tuh kan? Iya Ustaz, Leisaga. Iya. Ada apa? Ini ada pula orang nih mau ngasih 50 juta Pak Ustaz. Duit apa? Duit serangan Pajar Pak Ustaz. 50 juta haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustaz, sebenarnya ada juga yang bilang makruh. Sekali haram tetap haram. Sekali haram tetap. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Tadi katanya haram. Ambil duitnya, serahkan ke Nurul Mujtaba biar dibelikan semen dan batu bata. Kalau dia memaksa, fotokopi KTP kau sudah kuambil. Kalau kau macam-macam, aku tak takut sama kau karena aku orang Leisaga. Betul? Kalau dia menyumpah, wallahi, tallahi, billahi, duit udah kau ambil, maka kau bersumpah, kau mesti pilih aku. Aku sudah ambil duitmu, masalah sumpah aku bisa puasa 3 hari. Udah kuajari, udah jelas, pandai, bisa menjawab. Perjuangkanlah orang yang menolong pesantren, menolong daya, menolong agama, karena itulah yang kekal sampai akhir hayat. Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Nangro Aceh Darussalam, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu, kita tidak tinggal di kerajaan Banjar, kita tidak tinggal di kerajaan Bugis Makassar, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang berkuasa adalah rakyat. Rakyat yang mencoblos, yang memilih, maka jangan sampai tidak memilih. Siap memilih? Saya bangsa Indonesia mengajak rakyat Indonesia untuk memilih orang yang layak, orang yang baik. Boleh apa tak boleh? Boleh.
Saya sedang mengajak orang sholat memilih orang sholat. Orang yang sholat memilih orang yang membangun pesantren. Orang yang sholat, orang yang peduli kepada ma'had. Orang yang sholat, alumni pesantren. Pesantrenlah benteng terakhir yang bisa mempertahankan kedaulatan Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Aceh? Siap jaga ulama? Siap jaga pesantren? Takbir! Kenapa Ustaz bertakbir? Kalau suaranya masih kuat saya teruskan. Tapi kalau pas saya bilang takbir, Allahu Akbar. Tuh nampaknya malaikat maut udah dekat tuh.